Halo semuanya, selamat datang di video pertama aku mengenai pemrograman. Perkenalkan, nama aku Muhammad Dafarin Zaki Putra, bisa dipanggil Dava atau Davarino. Aku berasal dari Universitas Diponegoro, jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi. Nah teman-teman, jadi pada video kita hari ini, kita akan belajar terkait pemrograman. Tapi teman-teman gak usah pusing dulu, kita akan belajar pelan-pelan kok terkait pemrograman ini. Oke, kita akan masuk ke dalam pengenalannya dulu ya. Teman-teman pastinya sebelum mulai yang namanya biasa kita kenal coding atau ngoding, teman-teman pasti harus tahu apa yang dimaksud dengan pemrograman. Nah, bahasa simpelnya, pemrograman itu adalah bagaimana cara kita memberikan instruksi kepada mesin atau komputer. Nah, asal teman-teman tahu, komputer sendiri itu tidak menggunakan bahasa yang dimana kita gunakan pada sehari-hari. Biasanya, komputer itu menggunakan bahasanya mereka sendiri. Contoh salah satunya yaitu menggunakan bahasa biner. Nah, teman-teman, adanya bahasa pemrograman ini digunakan untuk mentranslatekan dari bahasa kita ke bahasa komputer, di mana tujuannya pasti adalah agar komputer dapat mengerti, paham, dan mengikuti instruksi sesuai apa yang telah kita berikan. Nah, jadi teman-teman sudah paham ya, apa yang dimaksud dengan pemrograman. Nah, teman-teman sih kepo dong, kenapa sih kita harus belajar, kita harus tertarik dengan pemrograman? Nah, teman-teman, dengan teman-teman belajar bahasa pemrograman atau pemrograman, teman-teman akan memiliki skill masa depan yang bagus. Di Indonesia ini, teman-teman, di dunia digital, sangat dibutuhkan sekali tenaga pekerjaan, terutama di bidang IT. Nah, teman-teman, dengan teman-teman mau belajar dan memahami bahasa pemrograman, teman-teman akan mendapatkan nilai plus dan juga skill masa depan yang cukup bagus, di mana pemrograman sendiri itu cukup dibutuhkan di beberapa sektor perusahaan. Lalu yang kedua, teman-teman mendapatkan skill problem solving. Nah, di bahasa pemrograman ini, teman-teman bisa memecahkan berbagai macam masalah atau bisa membuat berbagai macam sistem. Contoh gampangnya, teman-teman bisa membuat kalkulator sederhana di bahasa pemrograman atau hal lain sebagainya. Nah, itu juga termasuk teman-teman bisa meningkatkan nilai kreativitas kalian. Jadi di bahasa pemrograman sendiri, kalian bisa, teman-teman bisa yang namanya berinovasi, berkreasi, bereksperimen, apapun itu dengan bahasa pemrograman. Nah, yang pastinya setelah teman-teman memahami apa itu bahasa pemrograman dan juga teman-teman dapat menguasai hal tersebut, teman-teman bisa berpenghasilan sendiri tahu dengan skill yang sudah teman-teman miliki. Wow, banyak banget ya keuntungannya. Jadi, mulai dari sekarang kita harus coba buat belajar bahasa pemrograman. Oke? Oke, lalu kita akan masuk. Apa yang akan kita pelajari pada video hari ini? Nah, teman-teman, kita akan mempelajari dua bahasa pemrograman, yaitu bahasa pemrograman blok. Kita akan menggunakan aplikasi Scratch. Lalu juga yang kedua, kita akan belajar bahasa pemrograman Python. Tapi teman-teman gak usah takut dulu, jangan pusing dulu. Nanti akan aku pandu pelan-pelan kok. Jadi teman-teman gak usah takut ya. Kita sama-sama belajar dan kita sama-sama mengasah kemampuan kita untuk menjadi lebih baik. Oke? Jadi kita akan masuk ke tahap pertama, yaitu pemrograman blok menggunakan bahasa Scratch. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam aplikasi atau website. Teman-teman bisa cari di Google Scratch. Nanti akan muncul, silahkan teman-teman klik. Oke teman-teman, sebelumnya aku izin jelasin dulu ya terkait aplikasi Scratch ini. Jadi kita akan belajar pemrograman dasar dulu, yaitu pemrograman berbasis blok. Nah, di mana pemrograman blok ini, teman-teman, itu adalah
pemrograman yang sama seperti bahasa pemrograman lainnya. Tapi teman-teman tidak perlu repot-repot harus sampai mengetik yang panjang-panjang lebar itu. Nah, yang penting dalam mempelajari sebuah pemrograman, teman-teman untuk basicnya harus memahami logical, alur, atau istilahnya algoritma dari sebuah pemrograman itu. Bagaimana baris-baris itu dieksekusi, berjalan, dan bisa menghasilkan sebuah output atau hasil yang teman-teman inginkan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita awal-awal menggunakan threads ini agar teman-teman bisa paham kira-kira logical dari sebuah pemrogramannya ini itu seperti apa. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung saja ya. Oke, awal-awal teman-teman silahkan membuat akun threads-nya dulu. Dengan cara silahkan teman-teman klik join threads. Oke, lalu teman-teman silahkan masukkan username dan password. Silahkan buat sesuka kalian. Oke, ketika sudah, lalu di next. Dan silahkan pilih negara. Oke. Lalu kelahiran, ini kita serah saja. Lalu ini ada gender. Dan terakhir teman-teman akan disuruh memberikan email masing-masing. Silahkan teman-teman masukkan email kalian dan nanti silahkan dicek pada Gmail. Ketika pesan sudah masuk, maka teman-teman silahkan klik verifikasi. Nah, ketika sudah diklik verifikasi, maka akun teman-teman sudah aktif dan bisa digunakan di aplikasi Threads ini. Oke, contoh aku udah membuat. Lalu silahkan klik sign in di sini. Oke, ini adalah akun yang sudah aku buat. Jadi teman-teman silahkan masukkan username dan password yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Dan juga silahkan langsung klik sign in. Oke, teman-teman, ini kita udah masuk ke dalam akunnya. Dan sudah berhasil untuk login di Threads. Lalu, bagaimana cara kita membuat file atau pemrogramannya? Teman-teman silahkan klik yang create ini di atas. Oke, kita tunggu dulu. Oke, teman-teman, ini kita udah masuk ke halaman file dari Threads itu. Teman-teman nggak usah bingung dulu. Ini aku bakal jelasin satu-satu. Jadi ada, mulai dari pojok kiri dulu ya. Pojok kiri ini adalah sebuah code atau istilahnya perintah. Teman-teman bisa mengeksplor sekreatif teman-teman. Kira-kira mau memberikan perintah apa? Ini banyak. Ini tadi yang motion suruh bergerak, berputar, lalu pergi kemana, koordinatnya x-nya kemana dia. Lalu juga ini ada look, dia mengatakan apa, dia berpikir. Lalu ada kontrol, ini kontrolnya adalah sebuah logical dari pemrograman, kayak ada perkondisian, if else, lalu juga ada forever, repeat, dan lain hal sebagainya. Nah, ini semua sudah diringkas dalam bentuk balok, jadi teman-teman nggak usah bingung-bingung lagi harus mengetik panjang-panjang, karena yang penting teman-teman bisa paham dulu logical atau algoritma dari semua pemrograman itu. Oke, lalu di tengah ini ada sebuah halaman kosong, di mana fungsinya teman-teman untuk menaruh blok-blok yang ingin teman-teman berikan. Contoh, ini aku kasih yang ini. Teman-teman tinggal klik aja 2 kali dan tekan. Ketika sudah di drop, ya ini dia. Jadi yang tengah ini untuk tempat menaruh blok yang teman-teman inginkan. Lalu kanan ini ada kucing ya teman-teman, ada karakter kucing, di mana ini disebutnya sprite. Nah, sprite sendiri ini adalah sebuah keluaran atau istilahnya output. Jadi ketika teman-teman menyuruh si kucing ini untuk mengatakan hello, maka kucing akan mengeluarkan sesuai apa yang teman-teman inginkan, hello, seperti itu. Dan juga di sprite ini ada banyak sekali karakternya teman-teman. Silahkan klik choose dan ini sudah banyak, sudah disediakan oleh sprite. Jadi teman-teman bisa berkreasi semau teman-teman. Oke. Jadi di sini kita akan belajar
logical dari sebuah input dan output. Ya, aku jelasin dulu ya untuk awal-awal, yaitu output, teman-teman. Jadi output sendiri itu adalah contoh kita memberikan perintah ke komputer untuk mengatakan apa yang sesuai instruksi kita. Contoh, aku memberikan instruksi kepada komputer untuk mengatakan kata hello. Nah, komputer menerima instruksiku dan dia mengatakan hello sesuai apa yang sudah aku aku instruksikan kepada komputer. Jadi seperti itu, teman-teman. Kita contoh di sini, kita say hello. Dan juga kita akan menambahkan dahulu di bagian event ada when bendera hijau klik. Di mana fungsi ini untuk mengrunning atau menjalankan program balok sesuai urutannya. Jadi nanti urut. Jadi teman-teman bisa memberikan banyak balok output. Contoh, ini aku berikan ini. Dan aku berikan ini. Mungkin ini aku ganti halo. Lalu ini Dava. Dan ini waktunya 2 detik. Jadi yang atas ini adalah sama seperti bawah. Ini adalah sebuah perintah output. Tapi yang di atas ini adalah output itu akan keluar selama 2 detik saja. Nanti setelah itu baru lanjut ke halaman blok selanjutnya, yaitu Dava. Contoh seperti ini. Kita akan merun ya. Runningnya teman-teman itu ada di bendera hijau sini. Silahkan diklik go. Halo selama 2 detik. Lalu dia pindah Dava. Apa yang sudah kita perintahkan. Seperti itu teman-teman untuk konsep dari sebuah output. Lalu kita akan masuk ke dalam input, di mana input itu adalah ketika kita memberikan instruksi kepada komputer agar komputer menanyakan nama kita. Ketika komputer sudah menanyakan nama kita, lalu kita menjawab. Nah, jawaban itu akan disimpan oleh komputer sebagai nilai. Nah, itu yang dinamakan sebuah input. Oke, aku praktekkan ya, teman-teman. Kita ambil di bagian sensing yang biru muda ini, lalu ada as. Lalu juga ini ada answer, jawaban. Oke, teman-teman, ini aku hapus dulu ya di sini. Oke. Aku akan jelasin dulu. Mungkin langsung praktekkan aja ya biar teman-teman paham. Oke, udah aku masukkan di sini. Lalu kita klik. Oke. Code-nya akan menanyakan, "What's your name?" Dan ini kita bisa mengetik sesuai ya apapun itu sebenarnya, teman-teman. Misal aku kasih Dava. Klik. Nah, pertanyaan kenapa jawaban yang udah aku ketikkan nggak keluar? Karena jawaban itu tersimpan di sini, teman-teman. Answer. Ketika teman-teman klik, nah ini adalah jawaban tadi yang udah kita inputkan, udah kita ketikkan tadi. Nah, jawaban ini belum teman-teman jadikan output atau keluaran seperti yang tadi udah kita praktekkan ya, output tadi ya. Caranya bagaimana? Caranya teman-teman tinggal tambahkan lagi yang tadi output, mungkin yang ini, say hello saja. Masukkan. Lalu answer ini nilai kita masukkan di sini. Oke. Jadi kalau dia kita run, what's your name? Si kucing akan menanyakan siapa namamu. Nah, nama ini sebagai input. Ketika sudah, komputer akan memproses jawaban kita sebagai nilai, dan nilai itu akan dimasukkan sebagai output, di mana output itu akan keluar. Seperti itu, teman-teman. Jadi ketika kita mengetik tadi, apapun itu, mungkin bisa aku ketikkan lainnya, gini aja. Dia akan keluar sesuai apa yang kita ketikkan. Oke, lalu ini kan tadi kucingnya hanya mengeluarkan apa yang kita ketikkan. Contoh, mau dibikin kayak ketika kucing menanyakan siapa namamu, lalu kita mengetikkan nama kita, kucing mau mengeluarkan hello baru nilai yang kita tambahkan tadi. Gimana caranya? Kita akan masuk ke bagian operator. Sini, teman-teman. Ini ada yang namanya join. Ya, ini. Ini kita hapus dulu. Oke. Kita ambil lagi jawabannya di sini. Oke, teman-teman.
Ini silahkan kita tambahkan di sini. Nah, jadi output mempunyai dua output dalam satu balok ini. Nah, teman-teman bisa tambahkan yang ini mungkin. Halo. Nah, baru jawaban tadi kita masukkan di sini. Jadi nanti keluar yang kita-kitaran. What's your name? Dava. Halo Dava. Seperti itu, teman-teman. Jadi nanti enggak langsung hanya keluar jawabannya saja yang kita tambahkan, tapi juga bisa kita tambahkan kata-kata dahulu. Mungkin halo atau salam kenal. Contoh kita masukkan salam kenal lagi. Salam kenal. Kita tambah Dava. Salam kenal Dava. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi di sini udah paham ya untuk logika atau alur dari pemrograman pada bagian input dan output. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke dalam bahasa pemrograman Python, di mana kita menggunakan aplikasi website bernama Replit. Tapi teman-teman nggak usah takut, kita belajar sama-sama dan akan aku pandu bareng-bareng. Jadi teman-teman silahkan diperhatikan dan silahkan dicoba dan berkreasi semaksimal mungkin. Oke, jadi tanpa lama-lama lagi, kita langsung lanjut saja ke aplikasi Replit. Oke teman-teman, kita kembali lagi dan kita akan menggunakan aplikasi Replit untuk pemrograman bahasa Python. Nah teman-teman bisa di search di Google ya. Silahkan dicari replit.com. Nanti akan keluar. Teman-teman silahkan membuat akun dan login dulu ke akun yang sudah teman-teman buat. Nah, lalu ketika sudah, tampilannya akan seperti ini, teman-teman, yang udah bisa kalian lihat di sini. Nah, ketika ini pasti kalian akan bingung. Kira-kira gimana cara membuat file pemrogramannya? Karena teman-teman, Replit sendiri ini adalah juga dia sebuah AI untuk membuat pemrograman. Jadi ini digabung ya, teman-teman. Tapi juga kalian juga bisa kok memprogram sendiri tanpa harus mengetik di AI ini dulu. Cara gimana teman-teman? Silahkan di search sini. Nanti ada create new apps. Oh ya, aku izin jelasin dulu ya teman-teman untuk yang ini beberapa. Jadi ini ada apps. Apps ini adalah beberapa folder yang sudah kalian buat atau file yang sudah kalian buat. Nah, contoh sini aku udah membuat beberapa file pemrograman. Python 1, activity 1, Python if else dan lain sebagainya. Ada development. Lalu juga ada usage di sini. Ini ya tentang spesifikasi dari Replitnya. Oke, kita langsung masuk aja. Gimana cara membuat filenya? Teman-teman silahkan klik sini search atau run command. Lalu create new apps. Nah, ini ada banyak sekali teman-teman. Karena Replit bukan hanya bisa untuk Python saja, maaf. Nah, tapi bisa banyak. Bisa ada bahasa Node.js, C, Java, C++, Ruby, HTML, CSS, dan lain hal sebagainya. Masih banyak banget bahasa pemrograman yang bisa dijalankan di aplikasi Replit ini. Nah, karena kita akan belajar bahasa Python, teman-teman silahkan klik Replit or Python. Oke, kita sudah sampai sini. Teman-teman silahkan membuat title atau judul dari file udah teman-teman inginkan. Misalnya percobaan 1. Oke, ini tetap di publik. Lalu create app. Oke, kita klik. Oke, teman-teman. Selamat, kita sudah berhasil membuat yang namanya file atau program, project. Ya. Nah, dalam satu project percobaan satu ini ada konsol. Konsol untuk apa? Konsol itu adalah sebuah output dari program yang nanti akan kita buat. Seperti tadi yang di threads, istilah konsol ini adalah sebuah kucingnya nanti. Jadi dia adalah hasil dari program yang kita buat. Nah, lalu gimana buat kita menambahkan
file untuk kita program. Teman-teman silahkan klik yang new tab ini. Oke. Lalu teman-teman silahkan nambahkan new file. Terserah mungkin namanya apa. Kita coba ganti main.python. Oh, udah ada main.python. Kita coba 1.py. Python itu formatnya belakangnya adalah .py. Oke, kita klik. Oke, teman-teman. Lalu kita juga bisa membuka file yang udah ada di sini, misalnya file. Kita find ada main Python. Kita klik. Oke. Ini kita buka di sini. Oke, teman-teman. Kita akan membuat program yang di main Python aja ya. Ini tadi sudah aman ya untuk membuat file Python. Jadi teman-teman kalau misalnya dalam satu project ini ada banyak file Pythonnya, silakan ikutin yang tadi sudah aku berikan. Oke, ini kalau kita close tab aja. Oke, di main Python ini teman-teman akan belajar yang namanya input output ya. Seperti yang udah aku jelasin tadi. Jadi nggak perlu aku jelasin lagi ya seperti apa. Oke, kita masuk ke dalam bagian output. Caranya gimana teman-teman? Silakan klik print, lalu dalam kurung, lalu tanda petik. Nah, ini sudah dibantu sama AI nih teman-teman. Hello world. Ketika sudah selesai, silakan teman-teman run. Runnya bagaimana? Menjalankan programnya ada di sini. Kita klik. Dan kenapa dia tidak muncul? Karena teman-teman belum ngeklik cancelnya ini atau outputnya. Kita klik. Nah, ini akan keluar sesuai apa yang kita inginkan. Nah, kita ganti menjadi halo dunia. Halo dunia aja, oke. Kita run dan kita klik console. Halo dunia. Sesuai apa yang kita inginkan. Jadi teman-teman, kalau di sebuah Python input output itu kita namakan print dan input. Nah, print sendiri itu adalah untuk output dan input ya untuk input. Seperti itu teman-teman. Jadi ini seperti itu aja. Jadi untuk output itu di Python sintaknya dituliskannya print. Ini print. Lalu kita masukkan tanda kurung. Kita ingin mengeluarkan apa sih pada output itu? Dan kita berikan petik lalu baru kata-kata ini. Nah, kenapa harus diberikan tanda petik? Nanti akan aku jelaskan sekalian waktu kita masuk ke input, oke? Jadi ini teman dapat paham ya di sini ya untuk sintak dalam pembuatan output ini. Jadi print kurung petik 2. Terserah mau kasih apa isinya, lalu tutup petik 2, lalu tutup kurung. Itu untuk output ya teman-teman. Oke, kita masuk ke dalam input. Kalau tadi aku jelasin, kalau output itu di Python namanya print. Nah, input itu dalam Python tetap namanya input. Namun berbeda. Kita akan berikan dahulu variabel atau apa ya, karakter dulu. Contoh, kita akan beri variabel nama sama dengan input. Lalu di sini masukkan nih dia, masukkan nama Anda. Ini. Oh, ya lupa. Ini diberikan kurung dulu lagi. Dan ini dikasih str. Masukkan nama Anda. Lalu kita beri print outputnya. Lalu ya, ini sudah diberikan. Kita petik dulu. Halo. Namaku. Lalu kita beri koma nama. Kita coba dulu ya teman-teman. Kita run. Apakah berhasil? Oke, berhasil. Kita klik sini. Kita tambahkan nama kita. Halo, namaku Dava. Oke teman-teman. Untuk input, aku jelaskan dulu. Jadi kenapa awal-awal harus ada ini nama. Jadi ini adalah variabel teman-teman. Jadi variabel itu adalah sebuah nilai
nama dari sebuah nilainya itu, lalu juga str, ini adalah sebuah nilai data. Jadi nilai data itu ada string, ada integer, ada float, dan juga ada boolean. String atau str ini biasanya untuk yang kita masukkan menggunakan huruf, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nilainya itu ada sebuah huruf, mungkin nama atau ya yang menggunakan huruf A sampai Z, itu menggunakan tipe data atau nilai datanya, tipe datanya itu string. Lalu juga nanti ada tipe data int. Int itu adalah tipe data integer. Nah, integer itu adalah data di mana data itu berisi angka-angka dari 1 sampai 0. 1 sampai 0, 1 sampai 10. Tuh, jadi kita nggak bisa ngasihkan integer untuk dimasukkan nanti nilainya kata-kata. Nggak bisa. Kalau integer berarti jawabannya harus angka. Kalau string jawabannya harus kata-kata, huruf. Tuh. Nah, nanti kita akan belajar lebih lanjut untuk tipe data pada pertemuan selanjutnya. Jadi sementara kita belajar input output terlebih dahulu. Oke, lalu ini ada input seperti yang tadi sudah aku bilang. Kita harus memberitahu kepada komputer bahwa kita akan menginputkan sebuah nilai dari variabel namanya nama. Jadi nama ini ada variabel yang menyimpan jawaban input dari ini yang sudah kita masukkan sini. Paham ya, teman-teman? Jadi ketika nanti kita masukkan nama Anda, kita klik mungkin nanti Dava seperti tadi. Nah, jawaban Dava tadi itu akan tersimpan pada variabel yang sudah kita buat. Nah, ketika variabel yang udah kita buat ini sudah terisikan jawabannya yang sudah kita masukkan tadi, jawabannya silahkan di-outputkan atau dikeluarkan dengan cara print. Seperti yang tadi sudah aku jelasin, lalu buka kurung, petik halo namaku. Ini terserah mau apapun itu, halo nama gua, halo namaku, atau apapun itu terserah. Nah, lalu ada koma nama. Nah, tadi kita masukkan variabel yang udah kita berikan ini. Jadi ketika variabel nama udah diberikan jawaban tadi, Dava sudah masuk ke variabel nama. Lalu variabel nama ini langsung diprintkan di sini. Nah, kita nggak bisa tanpa adanya koma ini. Nah, langsung udah kelihatan nih garis. Ini akan menandakan error. Jadi setiap teman-teman mau menambahkan habis kata petik ini, mau menambahkan nilai variabel, pastikan ada koma. Teman-teman menambah lagi kata-kata kayak gini lagi bisa, tapi harus diberikan koma lagi untuk jeda agar komputer tahu kira-kira ini tuh jedanya. Oh, ini berarti awal-awal print. Halo namaku. Ini adalah sebuah kata-kata. Nah, lalu dikasih koma diberi jeda. Lalu nama, berarti agar komputer paham. Oh, berarti setelah ini diberikan variabel. Lalu setelah itu koma jeda lagi diberikan kata-kata lagi. Mungkin salam kenal ya. Nah, udah langsung di run di konsol. Masukkan nama Dava. Halo namaku Dava, salam kenal ya. Seperti itu teman-teman. Oke, sampai sini udah paham ya untuk input dan output dalam bahasa pemrograman Python. Gimana teman-teman? Seru nggak kira-kira? Tadi kan udah belajar bahasa pemrograman Threads menggunakan blok ya, lalu juga ini menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi teman-teman sudah mempelajari bagian dasar dari sebuah pemrograman. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita pastinya akan membahas lagi yang pastinya akan lebih seru daripada pertemuan pertama ini. Pasti teman-teman udah nggak sabar dong ya. Jadi saksikan aja untuk video-video selanjutnya, silahkan dicermati. Dan juga lagi-lagi kita sama-sama belajar, kita sama-sama berkembang. Dan ayo kita tingkatkan skill kita untuk masa depan yang cerah. Oke, jadi mungkin cukup sekian untuk video kali ini.
Sekiranya aku ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Dadah, sampai bertemu di video selanjutnya.